Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang terus menambah kekayaannya, sementara sebagian orang lainnya terus berjuang dari gaji ke gaji? Apakah karena keberuntungan? Atau karena mereka terlahir dari keluarga kaya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mendasar? Jawabannya adalah mindset atau pola pikir. Banyak orang memiliki penghasilan yang sama, pendidikan yang sama, bahkan peluang yang sama. Namun, hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Di video ini, kita akan membahas beberapa perbedaan mindset antara orang kaya dan orang miskin yang dapat memengaruhi keputusan finansial mereka dalam jangka panjang. Kebanyakan orang menukar waktu dengan uang. Mereka bekerja setiap hari dan mendapatkan gaji sebagai imbalannya. Yang salah bukan pekerjaannya. Namun masalahnya muncul ketika satu-satunya sumber penghasilan hanyalah pekerjaan itu sendiri. Jika mereka berhenti bekerja, maka penghasilan mereka juga ikut berhenti. Sebaliknya, orang kaya berusaha membangun aset yang dapat menghasilkan uang secara terus-menerus. Contohnya seperti bisnis, investasi, properti, atau sumber pendapatan lainnya. Mereka tidak hanya memikirkan berapa uang yang bisa didapat hari ini, tetapi juga bagaimana uang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Saat melihat sebuah barang atau peluang, banyak orang langsung bertanya, berapa harganya? Sedangkan orang kaya sering bertanya, apa manfaat jangka panjangnya? Misalnya membeli buku, mengikuti pelatihan, atau mempelajari keterampilan baru. Mungkin terlihat mahal di awal, tetapi jika ilmu tersebut dapat meningkatkan penghasilan selama bertahun-tahun, maka nilainya jauh lebih besar daripada biayanya. Orang kaya memahami bahwa investasi terbaik seringkali dimulai dari investasi pada diri sendiri. Banyak orang memiliki pola seperti ini. Gajian, belanja, jika ada sisa, baru ditabung. Masalahnya, seringkali tidak ada yang tersisa. Orang kaya biasanya melakukan kebalikannya. Mereka menyisihkan uang untuk tabungan, investasi, atau aset terlebih dahulu. Setelah itu, barulah menggunakan sisanya untuk kebutuhan dan keinginan. Prinsip ini sering disebut, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Ketika ada peluang baru, banyak orang langsung memikirkan kemungkinan gagal. Terlalu berisiko. Nanti, rugi. Nanti, bagaimana kalau tidak berhasil? Orang kaya juga melihat risiko, namun mereka tidak berhenti sampai di sana. Mereka mencari cara mengelola risiko tersebut sambil tetap memanfaatkan peluang yang ada. Mereka memahami bahwa tidak mengambil peluang apapun juga merupakan risiko. Banyak orang rela berutang demi membeli barang yang membuat mereka terlihat sukses. Membeli mobil mewah, gadget terbaru, barang bermerek. Padahal, kondisi keuangannya belum tentu sehat. Sebaliknya, banyak orang kaya justru hidup lebih sederhana daripada yang dibayangkan. Mereka lebih memilih mengalokasikan uang untuk aset yang bertambah nilainya dibanding barang yang nilainya terus menurun. Mereka fokus pada kekayaan nyata, bukan sekadar penampilan. Orang miskin berpikir jangka pendek, sedangkan orang kaya berpikir jangka panjang. Mindset jangka pendek membuat seseorang selalu mencari hasil instan, ingin cepat kaya, cepat untung, cepat sukses. Kekayaan dibangun melalui proses yang panjang dan konsisten. Orang kaya memahami bahwa hasil besar biasanya berasal dari kebiasaan kecil yang dikerjakan terus-menerus selama bertahun-tahun. Mereka bersedia menunda kesenangan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Perbedaan terbesar antara orang kaya dan orang miskin seringkali bukan dilihat dari jumlah uang yang dimiliki saat ini, melainkan cara mereka berpikir dan mengambil keputusan. Mindset memengaruhi kebiasaan. Kebiasaan memengaruhi tindakan. Dan tindakan yang dilakukan berulang kali akan menentukan masa depan finansial seseorang. Mulailah dengan perubahan kecil.
belajar mengelola uang, meningkatkan keterampilan, berinvestasi pada diri sendiri, dan berpikir lebih jauh ke depan. Karena kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi juga tentang bagaimana cara kamu memandang uang. Dan kamu termasuk tipe orang yang mana? Tulis di komentar ya.